Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Rahmat PTRPF 17. Salam satu hobi. Sehat selalu ya buat teman-temanku, para hobi dan para penggemar ayam laga di seluruh Indonesia. Nah, kali ini banyak ya konten-konten viral ya kan, masalah konten tentang agama ataupun menyindir orang lain. Nah, sekarang tuh yang lagi viral tuh kontennya Ibu Ida Dayak tuh sama bola merah. Cuma kita gak usah ambil pusing ya, kita doakan saja Ibu Ida Dayak Kalimantan ini sehat walafiat, karena beliau ini banyak membantu orang-orang ya, orang-orang sekitar, orang-orang di luar pulau dia, ya kan. Nah, terus juga menurut saya nih ya, Kalimantan itu tidak seram yang kalian pikirkan, karena selama 2 bulan ini saya di Kalimantan itu ya alhamdulillah sih, menurut saya orang Kalimantan itu ya baik-baik. Cuma untuk kelanjutannya teman-teman jangan lupa ya untuk tetap subscribe, like, share, dan komentarnya. Saran kritiknya saya terima. Kalaupun ada yang salah dari saya mohon dimaafkan ya. Jadi saya bercerita tentang pengalaman saya sewaktu saya di Kalimantan nih. Waktu saya beternak di Kalimantan, merintis peternakan di Kalimantan itu, sebenarnya orang-orang Kalimantan itu welcome ya. Orang-orang Kalimantan itu welcome. Terusnya ya nggak mungkin banyak ya pandangan-pandang orang-orang yang belum pernah ke Kalimantan itu serem atau mistik atau gimana. Sebenarnya orang-orang Kalimantan itu yang pertama ya, kalau saya lihat tuh malah orang-orang Kalimantan itu adab-adabnya selalu dijaga ya. Dia sopan santunnya, ramah tamahnya malah lebih terjaga di sana. Nah, waktu itu saya pas ke Kalimantan itu alhamdulillah ya, itu pas haulnya Abah Gurus Kumpul. Nah, ini Abah Gurus Kumpul ini waliullah ya, waliullah yang memang setiap haulnya itu dihadiri bukannya bukannya ratusan umat ya, mungkin ribuan. Itu dari mancanegara pun datang. Jadi waktu pas saya di Kalimantan itu alhamdulillah pas lagi ada acara haul Abah Gurus Kumpul tuh yang ke-18, itu dari bandara Samsudin Nur itu udah disambut tuh jamaah-jamaah yang mau haul ke tempatnya Abah Gurus Kumpul tuh disambut banget tuh, disambut. Itu makanan, minuman, terusnya nginep-nginep, insya Allah ya dijamin di sana. Itu kota Kalimantan itu saya pikir itu kota kota yang mungkin adat istiadatnya benar-benar terjaga banget gitu. Karena cobalah kalian lihatlah, mana ada orang-orang Kalimantan itu, jarang lah dia keluar pulau. Dia tuh jaga Kalimantan itu benar-benar gitu kan ya. Ketika saya melihat kehidupan di sono itu dari orang-orangnya juga ya, saya kenal dengan ibaratnya di sana itu ya, mungkin kalau dibilang si Fulan ini orang terpandang lah, orang terpandang gini-gini. Cuma ya beliau ini kalau ketemu orang yang lebih tua dia cium tangan, berpelukan gitu. Kalau yang lebih muda juga dia menghormati banget gitu. Itu orang yang paling terpandang banget lah ibaratnya. Kalau di sini ini ya preman lah. Cuma alhamdulillah di sana itu dia itu sopan santunnya bener-bener dijaga gitu. Saya sama orang-orang Kalimantan Dayak gitu, saya salut banget. Nah, terus saya juga untuk penghobi ayam di Kalimantan itu ya alhamdulillah ya, welcome gitu. Orangnya juga asik-asik gitu kan. Cuma ya emang kalau di Kalimantan itu kebanyakan tuh gimana ya, yang senangnya di sono tuh apa, mainnya main pro gitu kan, karena emang gelanggangnya gede-gede di sono.
sono gede-gede. Nah, main pro emang sih gelanggangnya besar-besar. Emang ya pernah sih saya mengajukan di sono kan, karena di Jawa ini kan kebanyakan kan kontes gitu kan. Ya mungkin yang pro-pro juga jarang kan, karena kalau main pro juga kan yang pertama kan, yang satu ya tahu sendirilah, di Indonesia ini belum belum gimana ya, ada pro dan kontranya kan, namanya kita main ayam itu ya kan. Main pro kita tahu sendiri dikejar-kejar sama aparat kepolisian. Cuma mungkin enaknya sih emang diadakan kontes. Saya tuh sebenarnya waktu saya di Kalimantan itu saya pengen itu mengadakan kontes, cuma untuk menyatukan para penghobi ayam ini tidak mudah ya, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kita udah bikin tuh skemanya, jadi di kontes ini kita non judi ya, jadi pendaftaran ini misalnya main di grup ini berapa, main di grup ini berapa, jadi tanpa ada judi gitu. Mungkin kita bisa hadiahnya tuh bisa mobil, bisa motor gitu kan. Emang ya alhamdulillah tuh waktu di Kalimantan itu saya beternak, orangnya tuh masyarakat di sono tuh benar-benar gimana ya, adat istiadatnya, budayanya, tata keramanya itu dijaga tuh. Karena emang kalau saya waktu itu kemarin di Kalimantan Selatan ya, di Banjarbaru itu kalau dibilang mah nggak ada lah di Pulau Jawa ini atau di Pulau Sumatera, Pulau Pulau Sulawesi itu nggak ada yang seperti kayak di Kalimantan Selatan itu, nggak ada itu. Ketika ada acara haul haul ulama gitu sebesar kayak gitu, nggak ada itu, nggak ada. Subhanallah ya. Jadi pernah ya saya melihat konten-konten YouTube ya, yang masalah agama-agama nih, maaf ya. Ketika ada konten YouTube yang nge-share masalah Bagurus kumpul apa masalah ini ketemu mimpi sama Bagurus kumpul ya kan, tapi di dalam konten itu dia membicarakan seorang ataupun ulama lain ataupun para habaib, itu sama aja bohong ya, nol ya. Jadi guru sekumpul itu ketika dia mengajarkan agama, mengajarkan sesuatu itu, dia nggak pernah namanya dia menyinggung masalah orang lain, masalah aib orang lain. Beliau itu hanya mengajarkan masalah amalan, kebesarannya Allah, tauhid, fikih, ya kan, bagaimana tata cara sholat, terus ya mengagungkan Rasulullah, ya kan. Dia itu hanya itu yang dibicarakan, tidak membicarakan masalah kejelekan ini, kejelekan itu gitu. Jadi subhanallah, makanya di Kalimantan Selatan itu mayoritas agamanya muslim ya, muslim dia di sana. Terus saya juga kalau kita mau mengunjungi misalkan apa ya, mau beli-beli masalah baju gamis atau wah di sana tempatnya, baju gamis, peci, sejadah ataupun gimana. Saya juga di kota Kalimantan Selatan itu dia benar-benar menghormati namanya seorang ulama gitu. Jadi ya insya Allah lah, kalsel ya kan, kalian selamat gitu. Itu kalsel tuh. Jadi kalau kita Kalimantan Selatan ya, kalau bisa ya kita itu berkunjung ke kubahnya Waliullah Abah Guru Sekumpul atau Muhammad Jaini ya. Nah, itu juga di sana itu ya. Mungkin kemarin itu kan saya ini kan udah balik di Jogja nih, karena kan memang pas bulan Ramadan ini kan mungkin saya kerjanya tuh sama Habib ya, alhamdulillah saya itu kerja sama Habib, namanya Habib Muhammad Yusuf. Ya subhanallah ya, kita itu bekerja sama beliau itu ya senang gitu, senang. Kita nggak berpatokan dengan gaji segini, yang penting ketika kita itu udah mencium tangan habaib itu barokah. Kita insya Allah dapat barokahnya, dapat karomanya itu ya. Alhamdulillah kita bekerja di sono, merintis
peternakan ayam laga itu di Kalimantan itu ya senang gitu. Karena apa? Yang pertama saya itu hobi juga, yang kedua kita kerja sama Habib ya, sama Habib. Nah ini aja Habib aja senang ya sama ayam laga ya kan. Cuma kita jangan melihat sisi negatifnya. Kita itu nggak tahu amalan-amalan apa Habib ini ya kan. Karena udah janjinya Rasulullah, ketika kita udah sama Habib ya kan, apalagi juriat-juriatnya, insya Allah lah, namanya kita kelaparan, kita susah itu insya Allah nggak bakal dikasih sama Allah. Itu udah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya tuh di kota Kalimantan itu saya bilang beda dari kota-kota lain. Kota lain sana benar-benar kalau dibilang mah agamanya apa, adat istiadatnya dari Kalimantan Selatan, Barat, Utara, Timur itu orangnya alhamdulillah sopan-sopan gitu. Makanya kita itu kalau kita merantau ke suatu daerah itu kita harus pakai begini nih, di mana bumi berpijak di situ langit kunjunjung ya kan. Jadi yang artinya tuh kita itu kalau sudah berpijak di tanah orang lain ya, meskipun kita sama-sama orang Indonesia ya, sama-sama orang Indonesia, cuma kita yang penting kita saling menghargai. Nah ketika kita sudah saling menghargai, beliau pun, orang-orang sana pun menghargai kita gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ya saya ini juga nggak tahu ya nanti kita balik ke Kalimantan atau tidak, karena di sana juga ya alhamdulillah Patriot RPF 17 PAME juga ya alhamdulillah udah sedikit-sedikit udah tertata gitu kan. Karena emang di bulan Ramadan ini kita emang harus fokus ya, fokus, yang penting fokus dulu, karena kita nggak tahu kapan ini ajal kita ini dijemput Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sampai namanya kita berbuat maksiat ataupun ya, insya Allah ya, namanya puasa itu kan hanya kita dengan Allah yang tahu gitu kan. Ya sebisa mungkin lah bulan puasa ini kita jaga ibadah kita, amalan kita gitu kan. Insya Allah kita akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin ini sekelumit cerita saya, pengalaman saya waktu saya beternak di Kalimantan Selatan ya, dan orang-orangnya. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau di Kalimantan Selatan itu serem atau gimana. Kalimantan itu orang-orangnya lebih asik daripada di pulau manapun lah, kalau saya bilang. Oke, mungkin teman-teman yang mau beternak ataupun masih kecil-kecilan, jangan pesimis ya, terus optimis, karena membangun sebuah peternakan itu tidak mudah dan tidak gampang. Yang penting kita hakul yakin aja. Selain beternak kita juga harus punya sampingan-sampingan lain. Kita juga kita tuh kalau namanya berusaha itu juga dibarengi dengan doa ya, dengan doa. Karena kalau kita tidak dibarengin dengan doa ataupun amalan-amalan lain dari para habib ataupun para guru-guru, ulama-ulama, percuma ya, nol besar ya. Karena kita itu harus menyandingkan usaha kita itu sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita berdoa, kita juga harus bersolawat terus kanjeng Nabi. Mudah-mudahan usaha-usaha yang kita jalankan ini semuanya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, mungkin sekian sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam satu hobi. Dan mungkin sebentar lagi juga mau menjelang Lebaran ya. Saya mengucapkan maaf lahir batin lah sebelumnya pada teman-teman apabila ada salah-salah perkataan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.